Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tawilaya dengan peminatan hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan usulan proposal saya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia atas peristiwa perbudakan dan penganiayaan manusia dalam Merangkeng di Kabupaten Langkat. Selanjutnya, latar belakang kasus. Kasus perbudakan dan penganiayaan yang melibatkan Bupati Langkat merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengejutkan dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya mengundang kemarahan publik, tetapi juga membuat tindakan lama dalam sistem pemerintahan daerah, lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan lokal, serta adanya praktik eksploitasi yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan jabatan publik. Adapun kronologi awal terbongkarnya kerangka manusia adalah dengan terungkapnya secara tidak sengaja pada Januari 2022 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap terbit rencana dan dugaan kasus korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat dan Migran Care. Sebuah organisasi buruh migran melaporkan temuan tersebut ke Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Selanjutnya, pada awalnya Pengadilan Negeri Setabat membebaskan terbit rencana berangin-anginan dari dakwaan tindakan pidana perdagangan orang. Namun Mahkamah Agung atau MA membantahkan putusan tersebut dengan hukuman terbit dengan pidana penjara selama 4 tahun dan serta denda 200 juta, subsidiar kurungan 2 bulan. MA menyatakan bahwa terbit bermasalah melanggar pasal 2 ayat 2 Jo pasal 11 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang. Kemudian larangan perbudakan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yang berlaku secara nasional di negara Indonesia. Larangan tentang perbudakan atau penghambaran ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam ini menjelaskan beberapa tentang larangan manusia untuk tidak diperbudak, yaitu pasal 4, pasal 20 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa kasus perbudakan yang terjadi dalam kerangkaian manusia ini tidak dapat digolongkan sebagai kasus kejahatan manusia yang tergolong sebagai pelanggaran berat. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana kronologi kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Langkat terhadap korban, dan sebutkan nama korban dan kelompok korban. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Langkat terhadap korban. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya dugaan penganiayaan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan secara rinci kronologi kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Langkat. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya dugaan penganiayaan oleh Bupati Langkat. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh korban dalam dugaan penganiayaan. Yang keempat, menganalisis respon dan tindak hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitiannya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang hukum pidana, sosiologi, dan ilmu pemerintahan, khususnya terkait isu penyalahgunaan kekuasaan dan tindak kekerasan oleh pejabat publik. Yang kedua, manfaat praktis. Satu, bagi korban memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku. Yang kedua, bagi pemerintahan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku. Kemudian bagi aparat penegak hukum memberikan informasi dan analisis komprehensif untuk mendukung penyidikan dan penegakan hukum yang adil. Selanjutnya, landasan teori. Adapun beberapa landasan teori. 1. Teori penyalahgunaan kekuasaan. Adalah teori ini menjelaskan bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat publik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan. Konsep-konsep seperti korupsi, nepotisme, dan
otoritarisme dalam kepemimpinan dapat menjadi relevan. Yang kedua, teori kekerasan. Teori ini mencakup berbagai perspektif tentang penyebab dan jenis-jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan struktur. Penelitian ini dapat menggunakan teori ini untuk menganalisis bentuk kekerasan yang terjadi dan faktor-faktor pemicunya. Yang ketiga, teori tanggung jawab pejabat publik. Teori ini adalah menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Satu, jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yuridis empiris. Yuridis normatif berfokus pada studi yang terhadap peraturan undang-undang dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Kalau yuridis empiris digunakan untuk menggali fakta sosial dan hukum yang terjadi di lapangan dengan pendekatan studi kasus terhadap peristiwa kerangkeng manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana penanganan merupakan bentuk nyata dari praktik perbudakan modern dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sangat serius. Peristiwa ini mengungkap lemahnya sistem pengawasan kekuasaan di tingkat lokal serta budaya impunitas yang membahayakan supremasi hukum. Para korban mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikis, kerja paksa tanpa upah, serta perlakuan tidak manusiawi yang melanggar hukum nasional dan internasional. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya respon positif dari institusi seperti Komnas HAM. Hasil dari usulan proposal saya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia atas peristiwa perbudakan dan penganiayaan manusia dalam kerangkeng di Bupati Langkat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.